Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat kelas 11, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan langsung mempelajari di video yang kedua ini bahasan pertama kita, yaitu al-mardudu bisababi ta'nin fir rawi. Ya. Dan kita juga akan membahas hadis maudhu' ya, secara ringkas insyaallah. Mohon diperdengarkan baik-baik videonya dan bisa dilihat kitab yang berada di layar video ini ya. Dan Ustadz memakai kitab Taqrib Mustalahil Hadis, yaitu ringkasan dari kitab Taisir Mustalahil Hadis. Kita langsung saja. Al-mardudu bisababi ta'nin fir rawi. Hadis yang tertolak dengan sebab adanya celaan terhadap rawi. Kita sudah mengenal di kelas 10 di semester 2 bahwa hadis dhaif itu sebabnya karena dua. Yang pertama, apakah karena saktun minal isnad, terputusnya sanad. Yang kedua, ta'nun fir rawi, adanya celaan terhadap perawi. Jadi setelah hadis tersebut bersambung sanadnya, maka yang harus kita periksa adalah kepribadian perawinya. Apa yang dimaksud dengan at-ta'nu fir rawi, ya, celaan terhadap perawi? Huwa jarhuhu bil lisani, yaitu melukainya dengan ucapan, dengan lisan. Wa takallumu fihi min nahiyati adalatihi wa dinihi, dan membicarakannya dari sisi akhlaknya, dari sisi keadilannya, dan dari sisi agamanya. Au min nahiyati dhabtihi wa hifdhihi, atau membicarakannya dari sisi kepintarannya dan ketepatannya dalam menjaga hadis. Maka pembicaraan dalam masalah perawi-perawi yang seperti ini termasuk hal yang diperbolehkan oleh para ulama, sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini termasuk ghibah yang diperbolehkan karena maslahatnya lebih besar untuk agama kita. Karena perawi-perawi yang dhaif itu harus dijelaskan. Tidak terbayang kalau misalnya perawi-perawi yang tercela dari sisi agama dan kepintarannya, maka mereka dibiarkan, maka berapa banyak hadis yang tidak bisa terdeteksi karena tidak diketahui perawi-perawi yang lemahnya. Maka dari itu, dari definisi ini, maka pembicaraan tentang celaan terhadap perawi itu dibagi dua. Ma yata'allaqu bil adalah, pembicaraan yang berkaitan tentang keadilan perawi, bagaimana apakah dia menjauhi dosa-dosa besar, tentang akhlaknya, tentang kepribadiannya. Ini yang pertama. Walba, dan yang kedua ma yata'allaqu bidhabti, yang kedua berkaitan tentang kepintarannya, hafalannya kuat atau tidak, ketepatannya dalam menjaga hadis kuat atau tidak. Maka masing-masing dari dua sebab yang inti ini terbagi lagi 10 sebab. 10 sebab yang pertama, 5 sebab yang pertama, ma yata'allaqu bil adalah, celaan yang berkaitan tentang keadilan perawi atau akhlaknya. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Apabila si perawi itu sudah terbiasa berbohong atas nama Rasulullah SAW, maka dia masuk ke dalam perawi yang tercela. Dan hadis tersebut, hadis yang ada perawi yang kadzibnya walaupun hanya satu orang, disebut dengan hadis maudhu'. Yang kedua, at-tuhma bil kadzib, hadis atau perawi, maksudnya perawi yang ada prasangka bahwa perawinya itu diduga dia memalsukan hadis atau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia karena dalam kesehariannya sudah terbiasa berdusta, maka ketika dia menyampaikan hadis, maka dikhawatirkan juga dia menyampaikan hadis dia juga berdusta. Maka hadis yang diriwayatkan olehnya
Ini disebut dengan hadis matruk. Yang kedua, maksudnya yang ketiga adalah al-fisqu, fasik, yaitu perawi yang melakukan dosa besar. Hadisnya dinamai dengan munkar. Yang keempat, al-bid'atu. Yang kelima, al-jahalah, perawi yang tidak dikenal kepribadiannya. Dan dua kecacatan ini tidak memiliki nama hadis yang khusus. Laisa lahu ismun khosun. Maka intinya masuk ke dalam kategori hadis yang dhaif. Untuk yang berikutnya, kecacatan yang berikutnya yang berkaitan tentang masalah ma yata'allaqu bid-dhabti, berkaitan tentang masalah kepintarannya, ada 5 juga. Yang pertama, fuhsyul ghalat, kesalahan yang banyak. Hadisnya disebut dengan hadis munkar, hadisnya disebut dengan hadis munkar. Kalau ada perawi yang fuhsyul ghalat, yang banyak salahnya. Yang kedua, al-ghaflah, banyak lupanya, maka hadisnya juga disebut munkar, ya. Su'ul hifdzi, buruk hafalannya, hadisnya disebut dengan syad atau mukhtalid. Yang keempat adalah kasratul awham, ya. Kasratul awham, banyak salahnya atau banyak wahamnya, banyak keraguan-raguannya, maka disebutnya dengan hadis mu'allal. Sedangkan yang kelima adalah mukhalafatus thiqat, yaitu menyelisih perawi yang thiqah. Hadisnya ada 5, al-mudraj, al-maqlub, al-mazid fi muttasil al-asanid, al-muntarib, al-musahhaf. Nah, ini adalah jenis-jenis sebab atau jenis-jenis celaan terhadap perawi yang disebabkan karena dua hal tadi. Apakah berkaitan tentang masalah keadilan perawi itu sendiri, yang kedua adalah apakah berkaitan tentang masalah dobatnya atau kecerdasan perawi itu sendiri. Insya Allah pada semester ini kita akan membahas istilah-istilah yang tadi, dan di halaman ini Ustadz tutup dulu video yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan di video yang kedua. Barakallahu fikum.